Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu di dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Yohanes 1 ayat yang ke-6 dan ke-7 yang berbunyi, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah hidup sebagai saksi terang Kristus. Surat Rasul Yohanes ini ditujukan kepada semua orang yang mengaku sebagai pribadi beriman percaya kepada Kristus, termasuk tentu saja kita, agar kita mau bersaksi bahwa Tuhan Yesus itu memang adalah terang dunia. Sebagaimana kebenaran firman Tuhan ini bahwa kita adalah saksi, maka saksi itu adalah seseorang yang menyampaikan kesaksian tentang apa yang dialaminya sendiri atau yang benar-benar dilihatnya, atau pernah didengarnya, atau telah dirasakannya secara pribadi. Dengan demikian, kalau kita ingin menyaksikan bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah terang dunia, maka terlebih dahulu kita harus sudah benar-benar mengalaminya. Untuk itu, kita perlu menguji diri kita sebelum bersaksi. Benarkah kita sungguh-sungguh sudah merasakan indahnya terang dari Tuhan tersebut? Dan benarkah kita mau tetap setia hidup di dalam terang Tuhan Yesus Kristus tersebut? Apabila kita memang selalu memohon pertolongan Roh Kudus, agar kita dimampukan hidup di dalam terang dan kasih Tuhan itu, maka sebagai saksi tentang terang Kristus dan pelaku dari firman kebenarannya, dan kita mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan sesuai dengan kebenaran firman-Nya, maka hal itu berarti kita sudah hidup di dalam terang kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita akan hidup bagaikan sebuah bola lampu yang menyala karena telah bergabung dengan sumber listrik. Dengan demikian, maka kita akan dimampukan bersaksi bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah terang dunia yang mampu membuat hidup semua orang yang mau beriman, yang mau percaya kepadanya, sungguh hidupnya menjadi dan sebagai orang yang hidup mengalami keindahan dalam hidup ini. Akan tetapi kalau kita tidak mampu menjadi bola lampu, bagaikan bola lampu yang menyala karena belum tersambung dengan sumber listrik, maka berarti kita tidak mungkin bisa untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus yang adalah terang dunia itu. Sebab apabila kita masih merupakan bola lampu, bagaikan bola lampu yang padam, mati, tidak menyala, maka kita harus sadari karena kita masih hidup dalam lumpur dosa, atau masih hidup di dalam kuasa kegelapan dosa itu sendiri. Maka dengan kita mampu begitu boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, maka kiranya kita sebagai orang yang mengaku, baik itu sebagai pribadi maupun orang yang sebagai anggota keluarga
kapan dan dimanapun kita berada, sungguh-sungguh menjadi dan sebagai orang yang beriman percaya kepada Kristus. Teruslah melaksanakan hidup mengandalkan pertolongan kuat kuasa Roh Kudus, supaya kita dimampukan hidup di dalam terang Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, bagaikan bola lampu yang bisa menyala karena tersambung dengan sumber listriknya. Maka hendaknya kita sungguh-sungguh menyadari kemampuan kita serba terbatas dalam segala hal. Tapi dengan memohon pertolongan Roh Kudus, kita dimampukan untuk bisa menjaga kekudusan, hidup kudus, meninggalkan semua bentuk perbuatan dosa dan kejahatan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kita sungguh-sungguh mampu menjadi dan sebagai saksi Kristus yang adalah terang dunia itu di hadapan orang lain yang belum beriman, yang belum percaya kepada Kristus. Dan hendaknya melalui dan di dalam kehidupan kita yang dalam terang kebenaran firman Tuhan, maka orang lain juga akan ikut merasakan betapa indahnya terang bersama Kristus yang adalah terang dunia itu. Lalu mereka tentu akan masuk, mau bersama-sama dengan kita hidup di dalam terang Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu ingatlah akan firman Tuhan Yesus yang ditulis pada Injil Matius 5 ayat 16 ini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan pada hari ini, untuk sungguh-sungguh kami sadari bahwa ketika kami mau mengatakan bahwa kami beroleh persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, tetapi hidup kami di dalam kegelapan, maka kami berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Namun apabila kami hidup di dalam terang, sama seperti Tuhan Yesus Kristus yang adalah terang dunia itu, maka kami beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan kami harus sadari oleh darah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat umat manusia, yang rela mati menggantikan kami untuk menebus kami dari kuasa dosa dan kematian kekal, melalui kemenangannya ketika Ia bangkit untuk membangkitkan kami dari kuasa dosa itu. Kini Bapa, kami merasakan ada pergumulan-pergumulan yang tentu saja hingga pada saat ini kami masih merasa belum ada solusi dan jalan keluarnya. Tetapi kami percaya Engkau akan memberikan solusi terbaik bagi kami. Kami percaya Tuhan mau sambut doa kami, dalam nama Tuhan Yesus saja kami mohon kepadamu. Amin.